Iya, terima kasih buat Deska. Selamat malam semuanya, adik-adik, kakak, abang, saudara-saudara semua. Sebelum kita Malam Kak sama-sama, Fona. sebelum kita sama-sama merenungkan firman dan juga kita mendengarkan sharing, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh bersama-sama berdiskusi, boleh eh, mendengarkan sharing perjalanan kami dan juga bagaimana tuntunan langkah yang Tuhan berikan dalam kehidupan hambamu. Kami bersyukur karena dalam setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Allah yang memegang kendali dan Engkau Allah yang ada di sana untuk boleh menjaga dan memelihara kehidupan kami semua. Bapak, kami berdoa agar apa yang dibagikan saat ini boleh menjadi perenungan, boleh mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang menggumulkan atau ingin melangkahkan kaki untuk ke dunia politik. Kami berdoa agar Tuhan yang mencerahkan, memberikan kasih karunia sehingga mereka juga terbuka jalan yang akan mereka tempuh ke depannya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, mungkin malam ini saya kasih judul My Journey of Calling gitu ya, karena pasti banyak yang kaget dan tidak menduga gitu ya, lo kok kakak ini ya gitu ya, yang apa sharing tentang apa politik ini. Eh, ya saya sebenarnya menjadi bagian daripada pelayanan Bang Ruli gitu ya untuk 3 sesi di GCLC ini. Saya akan cerita tentang pergumulan dan perjalanan saya dari awal sampai dengan saat ini gitu ya, bagaimana prosesnya. Saya akan menceritakan eh, pada malam hari ini. Mungkin next gitu, next setelah ini. Ya mungkin ini gambaran yang saya pernah dikasih tugas tahun lalu. Saya sedang sekolah gitu ya di salah satu seminari, sebenarnya jarak jauh. Saya ngambil eh, salah satu program jarak jauh di sana dan eh, diminta untuk menggambarkan journey of calling, road of calling gitu ya. Jadi saya cerita di situ bentuknya ya jalan gitu, seperti jalan gitu ya. Saya mulai, kemudian ada masa di mana saya kehilangan orang tua saya gitu ya, papa saya waktu saya masih usia 15 tahun. Kemudian saya mengenal Kristus di SMA melalui pelayanan perkantas di Salatiga. Lalu setelah lulus saya pindah ke Jogja, diterima di UGM, Fakultas Teknik Arsitektur. Lalu setelah di masa itu saya sangat aktif di Perkantas Jogja, ikut masa-masa transisi perpindahan dari Gloria ke Perkantas gitu ya. Eh, dan kemudian saya ikut setelah selesai studi, saya mendedikasikan waktu saya. Waktu itu saya hanya berpikir 1-2 tahun, jujur gitu ya. Dalam benak saya hanya 1-2 tahun, apa memberi diri untuk di pelayanan perkantas sebagai full time. Tapi begitu luar biasanya kasih setia Tuhan sampai saya bisa bertahan 18 tahun gitu ya di pelayanan perkantas gitu. Di situ kalau gambarnya berliku-liku gitu ya, yang full time staff perkantas di situ ya, ada 2 liku-liku gambar itu menggambarkan tentang perjalanan yang sebenarnya relatif tidak, ya boleh dibilang bergejolak tapi tidak terlalu bergejolak sebenarnya gitu. Kemudian saya diberi kesempatan juga untuk sekolah misi di DTC Singapura selama 2 tahun. Setelah itu saya melanjutkan di Perkantas dan diminta untuk masuk ke pengurus harian nasional. Waktu itu bagian medis gitu ya. Eh, Teman-teman medis selama 5 tahun saya dampingin. Dan dalam life planning saya memang saya rindu suatu waktu saya ingin pulang untuk merintis pelayanan yang lebih sifatnya sosial. Itu udah lama terpendam dalam diri saya gitu. Eh, dan saya terus gelisah untuk memikirkan tentang itu dan mencari timeline yang tepat gitu ya. Saya bikin timeline waktu hidup saya dan akhirnya memang waktunya setelah selesai di PHN, kemudian di titik itu saya memutuskan 2 tahun sebelumnya saya sudah sharingkan dan akhirnya mengambil uh, keputusan gitu ya sebelum 2 tahun itu. Dan ya pada masanya saya pulang gitu, pulang kampung dan memulai untuk merintis apa yang saya mimpikan, my dream gitu ya. Nah, pada saat yang sama juga saya dapat beasiswa
parsial gitu dari Fuller gitu ya. Saya kebingungan setengah mati gitu, gimana caranya gitu ya. Eh, apa namanya melewati semuanya ini gitu. Jadi setelah proses itu Anda lihat yang banyak lingkaran dan cabang-cabang itu, disitulah hidup saya 2 tahun terakhir gitu. Pas saya ditanya kabar ya begitu banyak jalan yang harus ditempuh, dipilih, saya bingung, kebingungan dan 1 tahun setelah saya selesai itu betul-betul saya off gitu. Uh, tapi ya sambil studi juga ya, studi, kemudian ada beberapa yang saya coba gitu. Terus kemudian ada graduate center perkantas, ada uh, starting a new apa namanya coba startup gitu ya, startup semacam startup kecil gitu ya, tapi juga itu juga masih dalam proses gitu. Sampai akhirnya di tepat 1 tahun, saya ingat banget, tepat 1 tahun setelah saya selesai di perkantas, kayak restnya selesai gitu ya, itu mulai sesuatu yang saya tidak pernah duga dalam hidup saya itu terjadi gitu. Setelah masa 1 tahun yang betul-betul kosong ya nggak ada apa-apa gitu ya, tiba-tiba di bulan Juni tahun 2021 itu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya dan saya masih terus menggumulkan hal itu gitu. Next gitu ya. Ya, ini mungkin yang menjadi kerinduan terdalam saya ya. Walaupun saya masih aktif di perkantas waktu itu, di dalam hati saya paling dalam ada hal ini yang ada di dalam diri saya gitu. Next. Ya, next lagi tadi sudah diceritakan ya. Nah, ini pengalaman mungkin organisasinya gitu ya di perkantas. Uh, Sekarang masih di pengurus Graduate Center Perkantas di divisi networking bersama dengan Tiwi gitu ya, Tiwi koordinatornya. Terus next ya. Nah, ini yang sedang baru yang mungkin hal baru yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Uh, Kami merintis tim warung kopi virtual yang merupakan forum diskusi politik itu di tahun 2022 awal dimulai. 2022 itu di awal tahun kami memulai perjalanan itu gitu. Kemudian di gereja dalam beberapa waktu ini juga saya ditarik juga di gereja. Uh, Lalu kemudian kami juga yang saya bilang ya perubahan hidup saya di 2021 itu saya ketemu dengan sebuah komunitas yang punya hati untuk revival di kota kami. Jadi waktu itu tuh setelah pandemi tidak ada KKR, tidak ada sebelum waktu pandemi itu ya kegiatan kekristenan betul-betul sulit ya karena tidak ada pertemuan kelompok besar, gereja juga masih online. Nah, di 2021 itu 2022 itu kami memulai beberapa hamba Tuhan dan saya juga dimasukkan ke dalamnya. Saya bukan pendeta gitu teman-teman, saya pendeta semua di situ. Dengan satu orang donatur kami memulai untuk membuat gerakan di kota ini yang lintas gereja dan lintas apa namanya lintas organisasi pelayanan juga untuk sebuah revival di kota kami gitu pemuda karena kondisi pemuda memprihatinkan di kota ini. Dari situ kemudian ya next ya perjalanannya mungkin saya akan menceritakan. Nah, uh, sebelum itu juga saya sempat ikut juga yang Pak Iman gitu ya tentang 12 mutiara iman, uh, 12 mutiara di Indonesia, kantong-kantong Kristen yang kondisinya menyedihkan dan salah satu kantong-kantong Kristen itu adalah domisili saya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, provinsi yang dulu mayoritas Kristen tapi sekarang sudah tidak lagi menjadi mayoritas Kristen dan kondisi di sini sebenarnya gereja cukup memprihatinkan gitu. Ya, ternyata data-data juga sama mengatakan bahwa 4 provinsi dengan populasi termiskin tertinggi itu 4 kantong Kristen gereja gitu. Ada Papua, Papua Barat, NTT, Maluku. Angka stunting juga tinggi. Di NTT misalnya ini saya dapat data uh, stunting anak yang lahir kemudian kurang gizi gitu ya. Itu 42%, berarti hampir 50%. Itu kan kondisi yang sangat menyedihkan sebenarnya gitu. Itu di kantong-kantong gereja kita, orang-orang di gereja kita. Papua juga sama, di situ dikatakan kematian bayi itu tinggi di Asia gitu ya, dan juga literasi rate-nya juga rendah gitu. Next gitu ya. Nah, sebenarnya starting point-nya itu juga di sini ya.
waktu itu Bang Ruli sebelum operasi jantung, saya ingat banget ya. Sebenarnya waktu itu gitu ya, kami tuh bikin pertemuan setelah saya mungkin runtut ya, waktu itu HUT Perkantas ke-50, saya ikut jadi salah satu panitia di khusus untuk misi gitu. Nah, di situ setelah acara itu kami bentuklah sebuah komunitas untuk misi Borneo, istilahnya gitulah, kelompok doa untuk Borneo, untuk Kalimantan gitu. Lalu mulai dari situ akhirnya kami dalam satu pertemuan Bang Ruli bilang gitu, kenapa di Kalimantan ini ada misi banyak tapi tidak ada yang misi politik gitu, padahal politik itu sangat penting gitu di Kalimantan gitu. Kenapa orang-orang lokal nggak ada yang masuk ke politik? Nah itu pertanyaan itu gitu ya dilontarkan sama Bang Ruli. Terus saya ingat banget tuh Bang Ruli beberapa hari sebelum dia operasi gitu ya, ada Kalina, ada beberapa orang di situ sempat bilang, Fona, kamu ya sebagai salah satu putri daerah gitu ya, kamu harus memikirkan hal ini gitu. Saya pikir, aduh, Bang Ruli sebentar lagi operasi gitu. Saya takut sekali gitu, terngiang-ngiang juga dalam dalam benak saya gitu ya tentang hal itu gitu. Tapi memang sebelumnya itu pernah di gereja saya mendoakan ini satu kali aja gitu. Saya waktu di gereja mungkin ada kaitannya juga akhirnya ke hal-hal yang terkait sosial yang nanti mungkin akan ketemu titik temunya di situ gitu. Ya saya mendoakan gitu, terus kami udah kita bikin apa namanya gitu, warung kopi virtual. Ada satu teman saya yang di tim itu sedang bikin warung kopi gitu. Saya juga waktu startupnya juga mau bikin kafe belajar kecil gitu ya. Ya akhirnya nanya warung kopi virtual supaya ngobrolnya santai gitu. Dan kami mulailah bulan Maret 2022 terus gitu. Di situ akhirnya amazingly gitu bisa ada banyak yang hadir di situ, ada orang-orang tokoh-tokoh yang bisa untuk mengisi, dan kami tidak ada dana sama sekali. Sampai dengan saat ini zero dana gitu untuk running ini semua. Termasuk juga untuk pembicara-pembicaranya, termasuk anggota DPRD-nya gitu ya, termasuk kader-kader partainya, termasuk komisaris Asabri yang alumni kita juga gitu ya, tokoh-tokoh lainnya. Bahkan juga yang terakhir itu dibantu GC ya, yang Bu Melba Padilla dari Filipina gitu ya, memakai forum daripada WKV. Nah dari situ mulai mendoakan lah ya dalam berproses di WKV itu, sambil mendoakan ini kemana ya gitu ya, sambil saya juga tetap pelayanan yang oikumene itu kami pelayanan gitu ya. Nah, ini beberapa yang kami kerjakan di tahun lalu di oikumene. Next. Nah ini panitia gabungan yang saya masuk di dalam tim intinya, kemudian kami punya keprihatinan yang sama, itu yang di meja itu kami pertama kali bertemu tuh, sharing satu-satu gitu ya. Kenapa kota ini tuh tertidur, saya bilang gitu. Kota ini seperti tertidur gitu, kekristenannya tertidur. Saya bilang gitu ya ke teman-teman yang lain gitu. Saya belum kenal waktu itu ya, tidak kenal satupun daripada ada sedikit ya, 1-2 orang yang saya kenal gitu. Lalu dari situ kami bikin pembinaan KKR dan karakter untuk anak muda, tentang kekudusan hidup, tentang ini itu ya. Dan bisa 1000-an anak muda gitu yang hadir yang pertama di bulan Agustus. Lalu kami berpikir lagi, kayaknya perlu lagi nih Natal gitu kemarin. Akhirnya kami mendoakan dan akhirnya kami membuat Natal juga untuk anak-anak muda. Kenapa bentuknya KKR gitu waktu itu? Karena memang menggebrak anak muda ini nggak mudah gitu ya, untuk menarik mereka itu, mereka lebih suka sama hal-hal yang mungkin KKR seperti ini gitu ya. Dan bulan November kemarin kami mengundang 5.000 lebih anak muda di kota kami, dan dari situ mulai kegerakan ini, mulai gereja-gereja mulai banyak gitu mengadakan KKR juga dan juga kegiatan-kegiatan mereka, karena timnya ini ada banyak hamba-hamba Tuhan di situ. Ya ada kompak juga ya. Tapi kami nih kegerakannya baru gitu ya, ada naungannya, nggak ada apa gitu ya. Ya next gitu, next dari situ. Nah lalu di saat yang bersamaan setelah itu
ada tawaran untuk mengikuti MPB, mencari pemimpin bersih, transparan, profesional. Kebetulan salah satu daripada panitianya itu ada di grup warung kopi virtual. Kami punya grup, lalu dia sharing lah ada acara ini gitu. Ikut gitu ya. Ya saya akhirnya ikut ya. Saya dorong juga beberapa teman untuk ikut gitu. Tidak pernah berharap untuk lebih. Saya tertarik kenapa saya ikut MPB ini karena saya tertarik di situ ada tulisannya community project. Jadi ada 1 bulan community project. Nah, saya bilang ini pasti gitu. Saya pengen banget gitu loh untuk punya juga community project. Ya sekalian aja gitu, sekalian gitu ya. Akhirnya ikut dengan acara ini. Pertama mungkin yang mendaftar ada 1.000 orang lebih gitu. Terus ketika Zoom meeting berkurang jadi sekitar berapa? 500-an mungkin 300-an saya lupa ya. Setelah itu dipotong lagi, disaring lagi, dan dari community project, dari tugas-tugas, dari nilai-nilai yang ada, akhirnya disaring, dicari 20 yang terbaik gitu. Dan saya nggak mengira bahwa saya masuk gitu. Saya juga bingung gitu ya. Tidak ada nepotisme di situ walaupun saya kenal ya sama salah satu panitianya gitu. Tapi memang sistemnya scoring. Jadi scoring itu community project kita di scoring, tulisan-tulisan kita dikasih skor, tanggapan kita dikasih skor, pertanyaan kita dikasih skor gitu. Pertanyaan saya ada yang diajukan, ditanya langsung ke Pak Ahok, ada di YouTube-nya Pak Ahok gitu ya, masuk pertanyaan saya gitu. Nah, ini semua mengubah hidup saya begitu cepat gitu. Dalam artian saya lihat beruntun gitu ya ini gitu. Next. Kemudian di sini ini sama yayasan BTP-nya sama beberapa orang. Ini di acara waktu kami itu peneguhan terakhir ya sebelum pulang gitu. Next ya. Nah, apa yang dipelajari dalam proses itu? Jadi disitulah juga titik balik saya juga ada di situ. Waktu itu Pak Ahok cuma bilang gini ya, maksudnya dia sempat bilang, kalaupun kalian punya 1.000 yayasan, tapi di pemerintahan itu bisa mengerjakan lebih dari itu, dia bilang gitu. Saya berpikir ya, maksudnya gimana ya gitu ya. Ternyata setelah saya pelajari buku-bukunya dia juga, ada kebijakannya dia, dan juga apa yang menjadi fokusnya, kok sangat dekat sekali ya dengan pelayanan sosial gitu. Itu yang membuat saya mikir ini mungkin salah satu platform yang mungkin saya belum pernah terpikir, tapi ini bisa gitu, sangat dekat gitu. Ya di situ mulai prosesnya saya mulai terbuka untuk lebih serius ya memikirkan ini. Next gitu. Nah ini beberapa proyek yang saya kerjakan. Mungkin yang merah, yang hitam itu yang 2023 itu baru gitu ya. Kami baru rintis. Proyeknya salah satunya adalah klub belajar di salah satu SMP yang kondisinya cukup memprihatinkan. Ya saya buka klub gitu ya di situ gitu ya. Masih dalam proses juga masih baru gitu, sangat-sangat baru gitu ya. Belum jadi. Dan yang terakhir baru aja ini kita sedang membantu SMA Kristen di sini juga sama, bikin klub gitu ya, klub wirausaha, keterampilan gitu, dan musik dan bahasa Inggris ini juga baru juga. Next. Nah, yang ini yang saya kerjakan selama di BTP Foundation itu MPB 1 itu. Saya ketemu anak stunting, bayi stunting di dekat rumah saya, mungkin 1 kilo dari rumah saya gitu. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan ada bayi stunting seperti itu gitu di tengah kota. Lalu yang bawah itu ada anak kecil, anak SMP yang dengan masker. Itu saya ketemu seorang anak SMP itu waktu dia di gereja ikut remaja, dia sharing bahwa dia tidak bisa berbahasa Inggris dan dibully teman-temannya. Akhirnya saya bilang, ya udah, kamu mau nggak ke tempat saya ajarin, saya bilang gitu. Akhirnya dia datang dan saya baru tahu ternyata anak ini mengalami depresi dan sempat beberapa kali uji coba bunuh diri. Gitu. Bullying di sekolahnya tuh begitu luar biasa sampai dia sangat tertekan. Mulai dari hal-hal seperti ini, kemudian ada kunjungan ke satu gereja yang sangat kecil di satu daerah, sekitar 45 menit dari tempat kami.
gereja itu yang di tengah itu ya ada baru dibangun gitu ya. Hamba Tuhannya tinggal di belakang rumah kayu itu. Gereja mereka masih belum jadi dan mereka ingin membangun gereja itu. Ada banyak orang yang dalam proses itu saya ketemu dan itu membuka mata saya banyak banget tentang keadaan realita yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir baru saja Januari ini yang ibu yang terbaring itu ini adalah mungkin juga salah satu yang titik balik yang mengubah saya juga gitu. Ibu ini meninggal dan keluarganya hampir tidak sanggup untuk menguburkan karena tidak punya biaya. Itu yang apa ya, yang sempat saya tuh sampai aduh sedih gitu ya, gimana gitu. Dan keluarganya tuh bukan keluarga yang bisa untuk bilang terima kasih atau apa. Jadi ya mereka nggak merasa gimana, maksudnya ya karena belum terlalu mengenal Tuhan ya, maksudnya sama tetangganya atau saudaranya malah dicibir, loh kamu kok kondisinya gini gitu ya, malah ditekan gitu ya dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal yang terjadi di masyarakat yang ketemu langsung dan ya itulah kondisinya gitu, tidak mudah gitu. Ya next. Nah, ketika di weekend kami sharing tentang apa yang terjadi, lalu tentang mimpi tentang Indonesia ke depan seperti apa, kemudian totalitas pelayanan publik, diskusi dengan anggota DPRD Jakarta yang beberapa yang hadir pada waktu itu, terus kemudian ada pemanfaatan teknologi seperti Goodkind dan Jangkau untuk menjangkau orang-orang yang dalam kondisi sosial yang sulit gitu. Ya, disinilah saya menemukan titik temu daripada apa yang selama ini yang saya doakan juga gitu, gimana ya caranya gitu. Tapi saya juga sampai sekarang juga masih belum menemukan solusinya gimana ya, masih terus berproses gitu karena ini tidak mudah. Gitu. Next. Nah setelah itu jadi prosesnya berturut-turut gitu ya. Akhirnya saya juga sempat daftar di Bacaleknya PSI di bulan November. Setelah weekend Pak Ahok itu ada pertemuan ternyata gitu, diundang di WA gitu. Teman-teman boleh hadir nggak? Akhirnya saya upayakan untuk bisa hadir di situ. Saya mulai berkenalan, lalu setelah itu mulai aktif gitu ya, mulai aktif ikut kegiatannya sampai di satu pertemuan itu ada yang bilang gini, kita nih kepengurusannya belum ada gitu loh. Saya bilang, loh organisasi seperti ini kok nggak ada kepengurusan? Gimana ya gitu. Terus ditawarkan lah, ada nggak yang bisa untuk jadi ini yang kecamatan aja gitu, kecamatan di sini. Ya akhirnya saya waktu itu sempat ditunjuk ya, kalau ibu mau Bu Nomi bisa tuh gitu-gitu, didorong-dorong lah istilahnya. Terus saya pikir ya udahlah gitu, udah sampai di sini berani aja ambil tanggung jawab itu. Terus akhirnya saya bilang ya saya bersedia, kita bikin kepengurusannya, lalu sampai di tingkat ranting kita coba, saya ajak satu teman juga yang lain, ayo cari yang ranting gitu, ranting yang daerah tempat kamu. Dan ini pertemuan yang kami adakan akhirnya sedikit-sedikit mulai ada gitu ya di situ gitu kepengurusannya. Dan saya mulai mencari orang-orang yang Kristen gitu ya, bukan yang Kristen ya gimana ya, maksudnya orang-orang yang saya tahu, saya kenal gitu ya, baik dari relasi yang ada untuk bisa ikut di situ. Ya ada beberapa gitu ya, yang bisa bergabung. Walaupun itu tidak mudah ya, karena tantangannya ya pasti akan menghadapi intrik dan lain-lain ya di situ gitu ya. Karena memang ini bukan dunia yang steril gitu ya. Next. Ya, nah inilah mulai di sini gitu ya, mulai masa-masa ini, masa-masa persiapan. Jadi saya taruh ini kartu nama yang saya bikin gitu ya beberapa waktu ini, untuk saya mengambil yang paling kecil, rendah, yang kota, tingkat kota, dan tingkat kelurahan, 2 kelurahan saja. Jadi tidak yang besar, karena kita mulainya dari yang kecil saja gitu. Next. Ya, ini yang mungkin sedikit juga tergugah dari kata-kata Ibu Melba Padilla di WKV. Dia bilang gini, yang di tengah ya, yang terutama gitu ya, the small transformations we see at the community level can get easily wiped out by political and environmental disaster. Gitu. Jadi political disaster itu bisa menghancurkan semua gitu di daerah. Itu pasti Anda bisa lihat di daerah Anda masing-masing. Kalau
pemimpinnya. Kalau misalnya pemimpinnya korup, jelek, preman, habis gitu kita gitu ya. Kebijakannya habis, kebijakannya semua gitu. Nggak ada yang menjaga, nggak ada yang bersuara, nggak ada yang ngomong gitu. Ya kayak gimana? Misalnya kita cuma bisa mengeluh aja setiap hari. Kok kondisinya gini? Kok ini diganti? Kok itu diganti? Kok kondisinya seperti ini gitu? Nggak bisa gitu ya. Maksudnya ya itu karena ya mudah banget gitu karena political disaster itu gitu. Nah, kehadiran orang-orang Kristen mestinya hadir di situ. Dan ya saya setuju dengan itu, tapi the cost-nya itu terlalu mahal. Mungkin itu yang menjadi kesulitan kita semua ya. Next gitu ya. Nah, ini mungkin kalau saya ditanya, ini yang saya pikirkan gitu. Pagi tadi waktu saya bangun, kondisinya tuh kayak gini nih persis. Waktu bangsa Israel menghadapi tanah Kanan dan dia lihat raksasa dan belalang gitu. Ya memang kayak gitu, monster yang ada di depan itu lebih besar. Tapi ada Yosua yang mengatakan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Ya harus berani gitu ya. Ya harus berani untuk walaupun tampaknya menyeramkan. Ya memang wajah politik Indonesia itu menyeramkan. Saya sharing di kelompok KTBC yang puluhan tahun yang lalu yang masih ada sekarang gitu ya, mereka juga bilang kalau saya tidak akan mau Kak gitu, karena itu tidak menyenangkan. Lebih baik saya di sini-sini saja gitu ya. Memang itu semua orang akan berpikir gitu ya. Ngapain gitu masuk ke situ? Itu kan berat dan tidak menyenangkan. Next. Ya, tapi ada juga kalau kita belajar dari kitab Esther, ada kondisi-kondisi yang seperti for such time like this gitu ya. Kondisi-kondisi yang seperti ini tuh di mana terang, di mana garam. Dalam kondisi-kondisi yang seperti ini tuh di mana orang Kristen, di mana alumni-alumni Perkantas, kemana alumni-alumni Perkantas? Kenapa nggak ada alumni Perkantas ada di situ? Saya kemarin ke satu desa, di desa kelahiran papa saya, almarhum bapak saya, desa itu puluhan tahun sama kayak gitu aja. Nggak ada pembangunan, dikit banget pembangunan. Atau pembangunan ada di depan aja dekat jalan raya. Tapi kalau udah masuk ke dalam, jalannya rusak gitu. Padahal kita tahu dana dari pemerintah seperti apa. Di mana orang-orang Kristen kan, pasti orang-orang yang benar itu lari kemana gitu. Nggak ada yang mau untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Ya, mungkin seperti itulah kondisi yang Esther itu dia for such time as this gitu. Ketika kondisi itu sangat-sangat memprihatinkan untuk orang Yahudi pada saat itu, harus ada orang yang berkorban untuk mau masuk ke situ. Walaupun dia tidak tahu hasil akhirnya seperti apa, dan hasil akhirnya bisa saja udah bisa dipastikan cuma dua, dia mati atau dia tetap hidup. Kan Esther tahu itu gitu. Kalau dia menghadap raja, pasti dia mati sebenarnya. Kecuali raja kasih tongkat emas. Dan itu semua orang udah tahu gitu, nggak ada yang berani menghadap raja tanpa tanpa diminta. Itu sudah hukum yang sudah jelas banget, dan dia tahu dia akan melanggar hukum kalau dia maju gitu. Tapi ya itu for such time like this, kadang-kadang kita memang harus berani gitu untuk ngambil resiko. Iya, next ya. Iya, risk gitu ya, resiko. Kata resiko ini memang yang menurut saya paling sulit untuk dihadapi, karena apa ya? Ya memang tidak mudah gitu. Ini semua tuh tidak mudah. Kalau mau aman dan nyaman ya memang lebih enak diam-diam aja gitu ya, nggak usah bikin perubahan, nggak usah bikin apa-apa gitu. Tapi Esther akhirnya mengambil keputusan, if I perish gitu ya. Saya akan, maksudnya dia, kalau aku harus binasa ya udah gitu. Dia udah melihat pilihannya udah nggak ada lagi. Kalau Esther sampai di titik itu, mungkin kita belum sampai di titik itu gitu ya. Tapi paling tidak kita tahu bahwa resikonya itu besar. Ya memang resikonya besar gitu. Saya pun sadar bahwa ini resikonya terlalu besar. Kadang-kadang ya seperti tadi ya, belalang dan belalang dan raksasa tadi ya, mungkin itu sebenarnya gitu ya, memang nggak mudah. Tapi kalau Tuhan bilang maju, langkahkan kakimu, ya kita harus belajar untuk melangkahkan kaki. Ini salah satu dosen saya, Michaela O'Donnell gitu, dalam bukunya dia bilang
salah satu juga, when we let ourselves hope for what we cannot see, we risk disappointment and loss gitu. Kalau kita kadang-kadang ya memang itu yang akan dihadapi dalam sebuah resiko, yang kadang-kadang kita tidak bisa lihat apa yang ada di depan, dan itu bisa aja resikonya kekecewaan dan kehilangan gitu ya. Ya harus siap juga dengan itu. Ketika kita bilang iya, itu kita siap dengan disappointment dan loss gitu. Tapi bukan itu masalahnya. Bukan masalah disappointment dan loss. Tapi masalahnya adalah kita berani nggak untuk ada di situ, untuk memulai, merintis, dan juga untuk membuka jalan buat orang lain juga untuk mencoba dan tidak berhenti gitu. Ya, next. Ya, ini mungkin apa yang terjadi dalam diri saya. Life begins at the end of your comfort zone. Ya, mungkin ini. Memang lebih enak di comfort zone. Saya akan bilang bahwa lebih enak di comfort zone. Jika harus memilih pun untuk mau nyamannya, enak di comfort zone. Terlalu banyak resiko itu tidak mudah dan tidak menyenangkan. Gitu. Ya, tapi ketika apa ya, untuk memberikan satu perubahan kecil saja gitu, harus lewat itu, harus lewat jalan ini. Ya bagaimana gitu? Kita harus memperjuangkannya mau tidak mau. Ya, next. Ya penutup, the best guide for any journey adalah orang yang membuat perjalanannya sendiri gitu. Bukan hanya apa ya, memang mengikutinya atau bisa ada di situ gitu. Dia ngerti lika-likunya, kesulitannya gitu ya, climate-nya, beauty-nya gitu, dangers-nya, challenge, dan juga mungkin ini jalan yang harus kita buka ya untuk alumni-alumni kita. Karena kalau tidak, negara kita bagaimana gitu ya, daerah kita bagaimana? Anak-anak muda Kristen, intelektual Kristennya kemana? Kalau tidak ke situ gitu. Karena decision itu nanti ada di situ. Regulasi-regulasi nanti ada di situ. Disaster politik pun juga ada di situ. Kalau nggak ada orang yang bertahan untuk masuk ke situ, ya bagaimana gitu? Mungkin kita hanya menjadi tawanan nantinya, yang hanya bisa nggak bisa berbuat apa-apa karena aturan dan lainnya sudah mengikat kita sedemikian rupa. Ya mungkin itu. Selanjutnya mungkin masih ada. Ya saya juga mengajak untuk kita gabung mungkin ini warung kopi yang sederhana, warung kopi pinggiran gitu ya. Kami ngobrol-ngobrol aja. Tapi kami juga amazed gitu ya, dari warung kopi yang sederhana ini paling tidak sudah 2 orang yang sudah mulai masuk gitu. Dari tim kami gitu ya. Ada Sen juga di Nias yang sedang menggumulkan untuk di PD Perjuangan gitu ya. Dia juga sedang berjuang untuk masalah pendidikan dan remaja, konseling remaja di Nias, dan dia lihat juga ini bisa jalan yang dia ambil gitu. Lalu kemudian saya juga di Palangkaraya saya ngajak Eko akhirnya untuk masuk jadi bacalek juga. Kemudian saya kasih jalan juga untuk satu alumni juga untuk bisa di provinsi, DPRD provinsi juga Bang Luhut di sini gitu. Memotivasi juga, ayo Bang gitu. Coba aja gitu. Dan ya kami sedang berproses, kami tahu ya tadi ya risikonya banyak, tapi ya sudah ada terbuka. Sama Bang Ruli kami kemarin terakhir bilang 2029 kami bermimpi lebih banyak lagi alumni Perkantas yang masuk, berani untuk masuk ke dalam bidang ini. Ya mungkin itu sharing kami. Jadi kalau mau bergabung PKV nanti bisa kami kirimkan link WhatsApp grupnya, boleh gabung aja gitu ya, kita nggak ada harus seperti apa. Ya itu ya, jadi itu latar belakangnya masih panjang perjalanan gitu ya, masih 1 tahun lagi, tapi kita tidak akan rugi kalau kita memang mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk orang lain, untuk masyarakat. Tidak ada kerugian di situ gitu, tidak ada ya ya begitu. Jadi masih sekitar mungkin 30-40 orang aja di grup itu gitu ya. Tapi kebanyakan juga beberapa sudah masuk di Bacalek juga dengan berbagai partai yang mereka
apa sebagai platformnya. Ada beberapa bacalek alumni kita yang berani. Kami bikin Bible study juga, prayer group. Ini juga baru dimulai di tahun ini. Kami tidak tahu bisa berjalan seperti apa, tapi kami berdoa supaya Tuhan menguatkan kami untuk bisa punya komunitas gitu ya, seperti Bu Melba bilang, discernment gitu. Di sini sangat penting komunitas yang sama-sama mendiscern tentang apa kehendak Tuhan gitu lewat Bible study, lewat doa gitu. Sehingga kita tidak hilang di tengah sulit ya, angin kencang tadi dibilang sama siapa Deska tadi, ya memang bukan angin kencang lagi, badai gitu, badai topan. Ya itulah. Oke, begitu saja sharing dari saya. Perjalanan hidup saya yang singkat, masih kecil gitu ya, masih baru bertumbuh gitu ya. Saya mungkin ada orang-orang yang jauh lebih senior yang lebih jauh berjalan lebih jauh dari saya. Mungkin begitu saja. Terima kasih Deska, saya kembalikan. Terima kasih Kak Fona untuk sharingnya yang singkat, berliku, dan juga mendebarkan ya. Dari beberapa abang dan kakak di sini juga sudah memberikan respon dan ucapan semangat. Ada Bang Steven Pratama, semangat Kak, sama-sama berjuang dan berproses. Kak Imelda Berwanti Purba merespon amin. Kak Christine Oka, Kak Imelda Purba harus berbagi juga nih. Wah, boleh juga Kak. Terus ada Bang Daniel Senolamsir. Shalom, salam kenal apabila kami boleh join di +62811 sekian trims. Daniel Seno ini sepertinya mau join ke warung kopi virtual nih Kak. Lumayan, ada tambahan 1 member lagi. Bila ada abang dan kakak yang mau bertanya, bisa langsung raise hand atau untuk akhirnya open mic, atau bila sambungannya agak terganggu, bisa langsung bertanya lewat kolom chat ke Kak Fona. Sudah ada 1 yang raise hand, ini Kak Maya. Ya, silakan Kak Maya langsung bertanya Kak. Ya, shalom. Sebetulnya bisa sih secara pribadi, tapi nggak apa-apa ya. Karena saya nggak tahu sama Kak Fiona nih berapa grup di dalamnya bersama beliau ya. Karena model saya juga kayak dia, cuman dia lebih beruntung daripada saya. Begitu. Jadi saya juga salah satu yang waktu itu dipanggil untuk Pak Ahok, tapi saya tidak bisa mengikuti wawancara dan sebagainya karena kebutuhan keberadaan saya di sekolah yang akhirnya saya mengatakan bahwa saya mungkin tidak bisa meneruskan perjuangan ini. Dan saya bersyukur ketika di grup Kak Fiona-nya dia ada mengatakan bahwa akhirnya dia diterima. Karena banyak sekali ya, ribuan yang mencoba untuk masuk di dalamnya. Kemarin saya baru mendengar cerita teman yang ada di Kompak, Mbak Lani, itu menceritakan tentang kegerakan pemuda ini gitu. Saya nggak tahu itu berapa, 1.000 orang kah atau berapa, saya kurang tahu jumlahnya itu yang tadi difoto. Dan yang beliau katakan sih itu katanya produk dari NAT yang rising generation atau gimana, saya kurang paham. Tapi saya hanya mendengar, saya tidak ya dari NAT ya. Beda, Bu. Oh, beda ya. Beda. Tapi dia bilang tadi seperti itu. Iya, beda orang, beda tim. Nah, itu. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan itu jujur ya, jujur Li. Oh iya, salam kenal kakak-kakak, abang-abang. Saya wong Jawa tapi nggak tahu dilempar atau gimana. Pokoknya saya ada di perbatasan Kalimantan. Jadi saya ini orang yang nggak bisa diem ya. Sampai terakhir ada satu yang membuat saya harus memang bertahan di Sambas ini karena saya melihat banyak yang saya guru. Jadi saya melihat banyak yang akhirnya mau putus sekolah atau mau ini karena Hamidah dan Hamidun ya. Jadi suami saya salah satu child protection staff yang
Kemudian dia juga diminta untuk ini gimana, diminta apa? Ada yang minta rekomendasi gitu ya. Dan akhirnya tanggal 16 Maret nanti, ini bukan wacana, ini mau memang dilakukan. Saya bergerak sendirian untuk mengumpulkan interfaith itu anak-anak muda di kota saya, interfaith. Kenapa harus interfaith? Sebetulnya saya mau buat juga yang khusus untuk kita. Tetapi salah satu kendala adalah ada beberapa lembaga atau yayasan yang mau menaungi, tapi maunya cuman ada di baliho, ada logo-logo mereka, tapi nggak mau kasih daya dan dana dan daya. SDM-nya juga nggak ngasih, duitnya nggak kasih. Nah, saya bergerak di bidang KTB, ada beberapa sekolah yang sudah merangkul, dan akhirnya suami saya mengatakan, oke, kita mau bikin rumah, bukan pemulihan, rumah singgah. Rumah singgah kalau nanti banyak PSK, aduh namanya sekarang apa ya, nanti PSK dikira lain lagi. Persekutuan Siswa Kristen, karena sudah ada SMP yang mau bersama saya, dan juga ada beberapa SMA, karena saya nggak ada tenaga, saya sejujurnya sudah lelah. Saya adalah dari suami saya itu 2 pengintai, dan saya yang selebihnya itu. Jadi suami saya bilang, jangan mundur, tenang aja gitu. Bu Maya, kalau boleh pertanyaannya apa itu supaya tadi, bisa? Ya, itu tadi pertanyaannya, bagaimana mengumpulkan gitu. Maksudnya karena saya kan kepanitiaan, banyak yang salah dimengerti gitu. Oke. Jadi salah dimengerti untuk apa? Ini, saya tanya, itu kepanitiaannya bisa sampai ngumpulin sekian orang. Yang saya dengar dari Kompak kan dia yang melakukan. Saya nggak cerita kalau saya kenal Kak Fiona gitu. Dia yang melakukan, dia yang pertanyaannya apa? Maya, itu tadi untuk itu loh, untuk bisa ngumpulin tadi itu loh. Yang ngumpulin. Oke. Yang itu gitu. Baik. Karena konteks di saya itu saya lebih diterima yang interfaith. Oke. Gitu loh. Kayak langsung silakan. nyambung, oh ya nanti buat ini begitu. Jadi apa namanya? Mungkin kakak bisa stepnya apa, anunya apa, takutnya aku sudah melakukan, tapi ya itu mereka masih terakhir ya ini tolong doakan ya kakak-kakak. Kalau memang Tuhan mau izinkan saya di tempat ini, saya nggak tahu, saya merasa mungkin mau meninggal kali ya. Saya mau menyelamatkan generasi muda ini. Baik. Terakhir saya dipanggil Pembimas Kristen, mengatakan bahwa kalau mengumpulkan anak-anak muda di Sambas ini, tolong Ibu berjanji pada kami untuk tidak membuat gereja baru. Itu saya agak bingung sebetulnya. Tapi ya sudahlah. Ya, terima Tapi kasih, itu adalah Maya. tantangan saya. Saya kira bisa dijawab oleh Pak ini. Iya. Tapi yang berhubungan dengan politik ya. Kalau politik. Ya, silakan. Oke. Awalnya gini Bang, dari kumpulan kami tadi bertemu ya ada satu orang sebenarnya. Dia juga donaturnya yang memang punya hati, dia orang Batak tapi orang tuanya satu Batak satu Dayak gitu ya. Jadi dia pengen untuk memberi gitu untuk generasi muda. Nah, dia kontak kami satu-satu dan kebetulan setelah berjalan itu saya jadi dekat banget sama ibu ini. Dan kami punya visi yang sama. Lalu kemudian caranya adalah hamba-hamba Tuhan yang punya visi yang sama kita kumpulkan dan kita sebagai alumni yang memang sudah dilatih ya untuk mengerjakan hal-hal seperti ini, memberikan yang terbaik gitu. Hal-hal yang sederhana aja, dulu saya masih awalnya cuman desain kaos, saya desainkan kaos, saya cari ini, saya integritas ini dananya seperti ini. Mungkin seperti itu tidak mudah ya dicari gitu ya. Terus kemudian untuk setiap tanggung jawab untuk acara KKR ini, saya datang juga ikut ke sekolah-sekolah nemenin gitu ya. Dan terakhir gitu waktu yang kita 5.000 orang itu turun betul-betul ke sekolah, ketemu guru, memperkenalkan diri, kemudian kami ketemu dinas pendidikan, kadisnya, saya hubungin juga orang gereja kami yang termasuk orang juga di dinas pendidikan, kemudian
kami diskusi, lalu akhirnya dikasihlah surat dari Dinas Pendidikan untuk mengizinkan acara ini, karena ini untuk pembinaan generasi muda yang punya visi yang sama gitu. Kita kasih juga ada beasiswa gitu untuk anak-anak ini, ada 9 anak satu sekolah satu, itu juga saya juga yang tanggung jawab untuk itu gitu. Jadi kalau saya lihatnya kita setia dalam perkara kecil, lakukan terbaik yang bisa kita lakukan, belajar berintegritas juga dalam hal-hal kecil itu, lama-kelamaan orang akan mempercayakan gitu. Ya itu sih kalau saya lihat mungkin ya persuasif dengan orang lain, orang akan lihat bahwa kita serius, kita benar-benar sungguh-sungguh, maka mereka akan mempercayakan gitu. Seperti itu Bu. Ya memang saya juga mengingatkan terus untuk ini tidak boleh jadi satu gereja. Ini juga harus oikumene, walaupun teman-teman banyak yang karismatik, saya bersuara untuk mengatakan ini oikumene gitu, karena kegerakan ini harus menjaga supaya tidak ditarik ke satu gereja manapun, tapi ini adalah kegerakan untuk revival. Jadi bersuara untuk ada di situ untuk menjadi netralisir gitu ya. Kehadirannya ya harus ada di situ untuk menetralisir itu. Ya kaitannya dengan politik saya nggak tahu ya Bang ya, tapi ini maksud saya kira dilanjutkan dulu ya. Ke pengurusannya itu, kepanitiaannya. Ya. Kalau hal yang dikatakan Kak Naomi itu sudah saya lakukan sampai sounding ke Bupati. Cuman kan untuk kan harus ada panitia itu. Ini mohon maaf Bang Ruli, 1 detik. Akhirnya dari semua apa yang terjadi kepada saya dengan kelelahan saya, Pak Dandim bilang ngopi bareng Pak Dandim kan waktu itu. Akhirnya saya lepas semuanya, saya konsen ke Pak Dandim ini. Lalu yang menjadi panitia adalah anak-anak KTB saya yang notabene dia itu terlalu nggak paham organisasi dan juga belum pernah mengalami atau menjalani satu tanggung jawab yang seperti ini. Tetapi karena kepala sekolah saya mendukung, yuk kita kerja sama-sama, yuk udah dengan sekolah kita aja. Jadi mengajak yang lain itu sebagai kamu yuk ada murid berapa, tapi yang menggerakkan adalah dari internal. NU nanti mau saya tanya, kalau dia mau ansor untuk masuk di dalamnya silahkan. Dan akhirnya yang untuk kita, yang tidak interfaith, yang untuk kita, akhirnya saya tertundakan dulu. Oke, padahal maunya bikin kemah bersama gitu. Nanti hubungannya politik ada, tetapi itu nanti aja. Nanti ini kita diskusikan lagi ya. Yang saya lebih mau panjang lakukan ya. Gitu. Ini yang saya mau lakukan soalnya. Itu sama persis yang Kak Naomi sudah lakukan. Cuman terima kasih Maya. Tantangannya besar. Makasih Maya. Saya kira kita kasih waktu untuk yang lain juga ya. Kalau ada yang lain. Oke. Makasih Kak Maya, Kak Fona, dan juga Bang Ruli. Mungkin kalau tadi dari diskusi singkat, akhirnya ada bagian yang memang interfaith, ada juga yang mulai membangun bangunan politik ini dari yang sama Kristennya ya. Panggilannya beda-beda, ladangnya beda-beda, tapi tujuannya buat bareng-bareng kayak gitu. Silakan Abang dan Kakak, juga rekan-rekan lain yang mau bertanya. Sudah ada beberapa orang yang open kamera, mungkin ada yang mau bertanya, dan juga di sini ada beberapa juga yang pengen join warung kopi virtual. Udah ada 2 yang apply nih, Bang Daniel dan Kak Imel. Ya. Ada Sian juga di sini yang juga sama-sama berjuang di cafe. Halo Sian. Nanti bisa di Japri biar ini Sian kita invite ya di grup. Ya, dan juga ini ada dari Kak Ria Amalia Harmaji di Malang. 10 tahun yang lalu saya caleg PDIP Kota Madia Tegal, tapi saya gagal. Mohon dukungan doa bila tahun 2024 Tuhan menghendaki saya mencoba ulang caleg PDIP Kota Madia Malang. God bless. Jadi kalau ada teman-teman abang kakak yang juga mau sharing bagaimana perjalanan baik gagal maupun berhasil di benar-benar politik praktis, bisa langsung raise hand dan juga open mic, karena biasanya kalau kata-kata bijaknya manusia lebih banyak belajar dari kegagalan dibandingkan keberhasilan kan.
saya persilakan kalau ada abang dan kakak yang mau sharing ataupun bertanya. Tapi saya harap tetap dalam jalur politik dan bagaimana kita bisa saling bantu satu sama lain meskipun berada di beda-beda kota ya. Ya, silakan Kak Imelda Berwanti Purba sudah raise hand, bisa langsung open mic Kak, dan ya sudah open cam juga. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bang Ruli. Selamat malam. Bang Yunus. Selamat malam Kak Ona, Kak Naomi. Senang banget. Iya, senang banget aku bisa ada di forum sharing bareng dengan topik ini ya. Aku sendiri saat ini ada di DPP PSI kan ya. Dan ketika aku dicemplungin Tuhan ke politik dan ke PSI, itu satu kisah sendiri yang mungkin nanti akan diceritakan di lain sesi karena itu amazing sih, amazing. Itu benar-benar jadi Tuhan cemplungin, ya Tuhan take care, Tuhan yang kayak susun puzzle one by one gitu sampai ada di titik ini itu dahsyat sekali. Bukan karena Imeldanya, tapi benar-benar semata-mata karena Tuhan. Kalau yang saat ini aku mau share dan ajak, jika ada teman-teman yang terpanggil, benar-benar seperti tadi Kak Naomi cerita, yang mau do something tidak di luar sistem, tapi masuk langsung ke dalam sistem, masuk untuk merebut palu untuk penentu kebijakan, penentu undang-undang itu, bisa japri aku bisa support banget teman-teman untuk bisa jadi bacalek ya. Karena ya tadi itu kita bisa lewat platform partai manapun, dan aku mungkin menjadi salah satu yang bisa menjadi perpanjangan untuk teman-teman yang punya panggilan untuk hal itu. Itu aja sih, Abang Kakak. Langsung kasih nomor WA-nya. Boleh. Aku tulis chat ya. Siapa tahu di sini ada yang sedang bergumul kan, ini sebelum ditutup ya Windows opportunity-nya. Ya, tadi Kak Maya yang tadi barusan cerita juga bisa japri aku. Tuhan bukan kebetulan mempercayakan aku saat ini menjadi ketua DPP PSI bidang kesehatan perempuan dan anak. Jadi kita bisa tektok terkait generasi, terkait perempuan tadi ya, dan terkait kerja-kerja untuk rakyat ya, gitu. Nanti aku share nomorku di chat ya, Abang. Imelda di mana? Mohon tahu, Imelda di kota mana? Aku di Jakarta, Bang Ruli. Oh, dari tadi belum disebut-sebut soalnya kotanya. Oh iya. Aku kalau DPP kan pusat ya? Iya. Iya, di pusat. Aku 2019 kemarin, ya itu tadi dicemplungin Tuhan menjadi caleg PSI ya. Udah caleg. Jadi udah caleg udah melakukan. Jadi nanti aku bisa cerita banyak. Teman-teman, tadi apa yang diceritakan Kak Naomi bahwa horor gitu ya, politik itu memang gelap, horor, blackout. Aku sendiri juga memahaminya seperti itu. Dari zaman kampus UI dulu ya, kalau Perkantas bikin camp nasional alumni, camp nasional mahasiswa, kalau ada kapita selekta tentang politik, nggak pernah dilirik kan, karena nggak pernah minat sama sekali gitu lah. Tapi Tuhan punya caranya sendiri ya, Tuhan punya caranya sendiri, dan aku diizinkan melewati satu pergumulan dahsyat juga sebelum Tuhan cemplungin aku ke politik. Jadi ketika Tuhan cemplungin aku ke politik, itu justru di titik terbawah aku. Jadi semoga nanti kisahnya bisa memberkati teman-teman juga di lain waktu. Biar nanti ada kesempatan buat teman-teman yang lain dulu, Bang. Mungkin ini ya, karena ada dua quote-unquote kader PSI, dan di chat ini ada yang menyampaikan, Bang Steven Pratama, saya baru mendaftar sebagai salah satu caleg dari PDI Perjuangan Dapil Kota Bekasi, Depok, Kabupaten Bekasi, dan sudah berpartisipasi dari partai 2017. Mohon doanya. Mungkin supaya pertanyaannya mengerucut, baik Kak Email maupun Kak Fona bisa menyampaikan
kenapa akhirnya memilih perahu PSI kayak gitu. Ini kita real-realan aja, walaupun bukan kampanye ya. Tapi kenapa akhirnya dua orang perempuan yang terpanggil di dunia politik memutuskan untuk di partai yang baru. Mungkin teman-teman yang udah terpanggil di dunia politik ngelihat sebenarnya bisa nggak sih ini PSI atau cuman lucu-lucuan aja atau gimana kayak gitu. Maksudnya ini clear-clearan aja di antara kita yang memang punya kerinduan untuk membangun bangsa lewat politik seperti itu. Mungkin Kak Fona dulu ya, baru nanti mungkin Kak Imel yang lebih nanti berpengalaman yang lebih menambahkan. senior. Apa ya, kalau saya awalnya itu memang bingung ya mana ya gitu, apa Golkar kah? Golkar saya lihat maju sekali ya, aplikasinya bagus gitu ya, saya sempat lihat tuh mereka menjangkaunya juga sangat-sangat apa, sangat rapi gitu. Dan waktu itu ketemu juga PSI gitu ya, PSI ketemu, terus saya searching tuh tentang mencari gimana cara untuk bisa masuk ke Bacalek, bakal calon legislatif. Saya searching, sebenarnya banyak yang terbuka ya, Nasdem juga terbuka ya, di kota itu terbuka tuh gitu, besar banget tulisannya, menerima gitu, hubungi gitu ya. Wah, saya bilang gitu. Tapi kenapa PSI? Waktu saya ikut MPB 01-nya Pak Ahok, saya ketemu dengan beberapa orang PSI dan saya kagum dengan mereka. Ada satu yang pembina Kajen ya, mungkin Bu Melda ngerti ya, Kajen salah satunya ikut di tim 20 kami gitu, yang keterima di tim 20 kami tuh, dia cerita akan bagaimana dia betul-betul mencoba untuk membangun NTT. Dia kasih pupuk gitu ya, dia bikin program-program ambulans, dia dia kasih beasiswa dan lain-lain. Saya tuh lihat, ini salah satu partai yang saya lihat orangnya betul-betul serius ya menggumulkan kesejahteraan daripada daerah mereka gitu. Dia dari Jakarta bolak-balik tuh dia ke NTT untuk dia ke daerah di situ. Terus di tempat saya samping lagi ada satu anak muda, anak PSI juga, saya lupa dia di Jakarta ya, dia juga pengurus juga. Orangnya juga masuk di tim 20 kami juga gitu ya, keterima juga. Dia juga energik gitu saya lihatnya gitu ya, dan visi mereka tuh jelas gitu, memang pengen pembaharuan. Lalu pas saya pulang, yang terbuka pintunya PSI. Jadi yang saya diundang ketemu langsung ada ketua DPW-nya waktu itu, belak-belakan aja dia gitu ya, sangat-sangat belak-belakan dan cerita. Terus saya lihat prosesnya ini lebih mudah dibandingkan dengan, ya mungkin saya minta maaf karena PSI mungkin karena baru dan sedang menata, apalagi di daerah saya gitu ya, daerah saya tuh kacau balau gitu, di awal ada konflik gitu ya, kacau balau banget di daerah saya waktu itu gitu, saya lihatnya konflik ini, wakil ketuanya marah-marah, telepon saya juga curhat gitu ya, marah-marah, yang ini miskomunikasi sama ini itu gitu. Akhirnya kita mulai pelan-pelan untuk, saya punya visi paling enggak ketika saya masuk ke sini gimana ya supaya ini lebih terstruktur gitu. Dalam benak saya cuma itu. Waktu kita di Perkantas terstruktur banget kan, kayak gitu, dipercaya jadi DPC-nya, ketua DPC-nya, walaupun itu tidak terlalu tidak terlalu gimana gitu ya, tapi kita bisa influencing gitu, influence gitu, memberikan influence di situ buat teman-teman yang ada di situ, sedikit-sedikit aja gitu, pelan-pelan nanti lama-lama berubah suasananya gitu, mereka jadi happy ya, maksudnya dia bilang, sudah 2 tahun ya kita nih nggak ada kegiatan-kegiatan, kita kumpul-kumpul, udah bisa tuh kita kumpul-kumpul, baru kali ini ada yang bilang baru kali ini kita bisa kumpul-kumpul setelah sekian lama. Itu udah satu perubahan kecil gitu ya, mencairkan suasana itu. Ya mungkin saya lihat di situ, kalau saya masuk ke partai lain saya harus ada di urutan yang paling buntut untuk dapat kesempatan, itu sangat tidak mungkin gitu ya. Tapi PS ini mungkin kairos Tuhan juga, waktunya sekarang untuk bisa masuk terbuka, untuk bisa kita masuk, bisa jadi pengurusnya, bisa apa. Mungkin 5 tahun lagi udah nggak bisa, sulit. Belum tentu bisa seperti sekarang. Yang seperti ini ya. Ya mungkin itu kalau dari perspektif saya, bukan berarti PSI lebih baik dari yang lain. Saya juga tahu ada banyak hal yang masih kekurangan-kekurangannya. Gitu. Itu sih. Oke. Silakan Bu Melda yang lebih senior. Nggak boleh panggil Bu. Sis Melda yang lebih senior. Nggak ada senior di sini. Terima kasih untuk sharingnya Kakak. Kalau aku pribadi berarti ini teaser ad ya. Itu amazing sih. Kalau setiap menceritakan itu tuh
apa ya, buat aku deep banget ya cara Tuhan benar-benar. Kalau tadi Kak Naomi kan dia ketemu beberapa kan, tadi ada Golkar, PDIP, nah lihat Nasdem juga, terus PSI. Kalau aku tuh Tuhan tuh langsung straight cemplungin ke PSI. Nah, momennya seperti ini. Jadi aku ini survivor domestic violence, korban KDRT. Tuhan izinkan mengalami pergumulan yang teramat sangat ketika aku dipisahkan dari bayiku usia 13 bulan, di mana dia masih punya hak ASI ya, tapi seorang ibu harus dipisahkan dari bayinya di saat aku baru melahirkan bayi yang kedua gitu. Kisahnya panjang, nanti tersendiri aja, tapi short story-nya selama 2 tahun aku nggak bisa ketemu sama bayiku ini dan berjuang tidak lewat jalur perdata seperti kebanyakan perempuan yang mengalami ini mungkin mengambil jalur gugat cerai ya, tapi aku tidak mengambil jalur itu karena aku tahu betul ketika aku menikah, aku tidak hanya berjanji sama manusia, tapi juga berjanji sama Tuhan. Jadi itu different case. Tapi yang waktu itu Tuhan kasih jalannya adalah aku dibantu oleh Kak Seto gitu, karena aku dari dulu tuh lekat sekali dengan apa ya, aktivitas-aktivitas yang menyasar anak ya, kegiatan-kegiatan sosial yang menyasar anak. Jadi punya kesempatan kenal dengan Kak Seto walaupun bukan kenal dekat. Nah, aku kenal Kak Seto, tapi Kak Seto juga biasa aja kenal akunya gitu ya. Tapi waktu itu dikasih kesempatan itu, dibantu Komnas Perempuan, LBH API, KPAI. Jadi Tuhan izinkan aku mengalami perjuangan itu gitu loh, perjuangan itu dulu. Hingga akhirnya setelah 2 tahun Tuhan memberikan kembali anakku ke tangan aku ya, ke tangan pengasuhan aku. Di momen itulah 2017 Oktober Tuhan mungkin say hi lagi sama aku ya tentang panggilan politik ini. Aku belum sadar saat itu, tapi waktu itu momennya malam-malam ketika anak-anak sudah tidur, waktu itu usia mereka masih 3 tahun dan 2 tahun, ada 2 ya, 3 tahun dan 2 tahun. Aku sebagai single mom gitu ya, dengan 2 pasukan cilik yang masih balita, malam-malam itu aku lihat notifikasi berita detik.com, Partai Solidaritas Indonesia Open Recruitment for Public. Dalam hatiku yang antipati lah sama politik ya. Aku melihatnya gini, partai Open Recruitment for Public. Kok aku baru dengar ya waktu itu ya 2017. Karena selama itu yang aku tahu yang namanya partai itu pasti cari orang di lingkaran darah biru mereka yang punya hubungan kekerabatan, 1. Kedua, orang yang punya banyak duit. Yang ketiga, orang yang punya banyak massa. Setahu aku cuma 3 itu aja gitu. Nah, ketika ada satu partai yang aku juga baru kenal saat itu gitu, aku belum pernah kenal ini partai gitu kan. Terus Open Recruitment for Public itu mengundang rasa ingin tahuku gitu. Kok ada ya gitu. Kok sama seperti waktu aku direkrut di Astra gitu kan. Aku 16 tahun di Astra atau perusahaan BUMN lain atau perusahaan multinasional lainnya gitu yang sudah sangat profesional seperti perusahaannya Bang Ruli juga kan gitu ya. Open for Public pastinya. Terus ketika aku next informasi saat itu muncul informasi berikutnya, tim panelis independen penyeleksi bacalek PSI. 1, Profesor Mahfud MD. 2, yang aku ingat Hakim Asep. 3, Kak Seto. 4, Mari Elka Pangestu. 5, Bibit Samad, KPK. Beberapa nama yang aku kenal dari tim panelis independen itu adalah tokoh-tokoh publik yang punya integritas dan kredibel. Terus dalam hatiku gini, ini beneran nih ada partai seperti ini. Kok seriusan amat mereka ya gitu ya. Mereka nggak menggunakan subjektivitas mereka untuk narik orang-orang untuk jadi kadernya gitu ya. Tapi mereka meminta tokoh publik yang independen untuk menyeleksi bacaleknya gitu, menyeleksi kadernya. Lalu aku penasaran lagi, next aku klik waktu itu informasinya, muncul info tentang persyaratan bacalek PSI. 1, anti korupsi. Buat aku nggak terlalu spesial, karena banyak partai yang menyuarakan ini,
tapi ujung-ujungnya kadernya pakai rompi orange juga kan, jadi tahanan KPK terus dada-dada di kamera gitu, kamera TV. Jadi nggak kena kalau untuk persyaratan itu di aku. Nah, persyaratan yang kedua saat itu anti intoleransi. Nah, buat aku itu udah sesuatu karena waktu itu kita sama-sama ngalamin beberapa tahun sebelumnya Pilkada DKI Jakarta, bagaimana Pak Ahok gitu kan, bagaimana satu keluarga bisa pecah, satu pertemanan bisa pecah gitu kan, satu WAG bisa pecah karena politik identitas. Dan aku tidak melihat partai lain saat itu yang berani menyuarakan dengan lantang tentang hal itu. Aku hanya melihat satu partai ini, PSI waktu itu. Yang ketiga, yang bikin mataku melotot ketika baca persyaratannya, ditulisnya seperti ini, bukan pelaku KDRT. Itu langsung relate banget ke aku. Kok ada ya partai seperti ini? Partai itu kan biasanya ngurusin sesuatu yang urusan publik. KDRT di negara kita yang sangat patriarki ini, itu kan urusan domestik dimaknainya gitu kan. Tapi ada satu partai yang mengambil urusan domestik ini menjadi satu syarat utama untuk menjadi kadernya atau bacaleknya. Yang keempat, waktu itu menjadi syaratnya menjunjung tinggi harkat martabat perempuan. Aku percaya banget sih kakak-kakak, abang-abang, kalau kita belum beres di rumah gitu ya, nonsens kalau kita bisa memimpin menjadi leader yang baik di skup yang lebih besar ya. Jadi aku mengamini banget ketika waktu itu ada syarat itu tuh baik sekali gitu ya, dan itu langka ya. Jadi sesimpel itu saja waktu itu, terus bersama mama, papa, adik-adik di rumah, ngobrolin tentang partai satu ini yang menyita perhatian kami saat itu, lalu melihat beberapa kadernya di TV, tahu isu-isu yang mereka perjuangkan, salah satunya waktu itu judicial review Undang-Undang MD3 gitu. Jadi untuk kemarin-kemarin itu Undang-Undang MD3 ini membuat posisi anggota dewan DPR itu punya imunitas gitu ya. Jadi tidak bisa tersentuh oleh konstituennya, tidak bisa dikritisi. Nah, PSI waktu itu mengkritisi hal itu, mengajukan judicial review, harusnya anggota dewan itu harus bisa dikritisi oleh kita rakyat konstituen gitu. Nggak boleh punya imunitas dong. Karena kita yang pilih kan, harusnya mereka ada dalam kontrol kita, rakyat gitu. Nah, waktu itu aku melihat kenapa? Ya, makasih Kak. Mungkin poin besarnya kami udah dapat bahwa emang lihat visi misinya ya. Iya. Ya, makasih banyak Kak Imelda, maaf untuk memotong. Yes, apa-apa, udah selesai kok. Thank you. Ya, makasih Kak Imelda untuk kasih perspektif lain mengenai PSI atau lebih tepatnya lebih mendalam ya. Tapi ini juga ada pertanyaan dari Bang Kriswan. Saya terbuka untuk menggumuli bidang politik, hanya belum tahu bagaimana dan dari mana harus memulai. Dan juga ada Bang Martua Putra Jonathan Sianturi. Saya sebenarnya mau untuk join ke politik, hanya saja keluarga belum mendukung. Nah, dari dua cerita Kak Fona dan juga Kak Imelda, dua-duanya itu berkarir panjang di bidang non-politik. Ada yang berkarir di swasta 16 tahun, ada yang berkarir di pelayanan 17 tahun, gitu. Nggak ada background politik sama sekali, tapi akhirnya bisa saat ini terjun di bidang politik. Nah, pertanyaannya untuk menyimpulkan beberapa pertanyaan di chat dan pertanyaan saya pribadi, apa sih sebenarnya yang harus dilengkapi untuk pengetahuan politik, termasuk bagaimana meyakinkan keluarga bahwa saya yang sudah punya karir bagus di bidang lain ini harus di politik nih, kalau bukan saya, nggak ada lagi yang bisa ngerjain visi yang udah Tuhan kasih. Bisa tolong diceritakan mungkin Kak Fona? Kalau saya punya teman yang di MPB itu juga dia bagus banget ya di MPB, dia nilainya tinggi, tapi dia belum masuk ke partai politik. Simple sebenarnya pelayanannya, dia hanya membantu mengurus KTP, KK, dan juga permasalahan-permasalahan karena dia orang hukum. Lalu cara yang dia lakukan, saya lihat dia luar biasa banget progresnya. Dia ke PDIP. Saya tahu PDIP itu nggak mudah masuknya gitu. Jadi dia langsung datang ke sekretariat PDIP,
langsung dia bertanya apakah saya bisa jadi anggota gitu. Kemudian dia dapat kartu anggota, dia progres itu dia kasih tuh ke kita. Terus setelah itu tuh dia ketemu dengan banyak networking karena memang orangnya pintar ya, maksudnya dia pintar banget buka jalan, ketemu networking, dan sekarang komunitasnya sangat besar gitu di Tangerang. Jadi komunitas masyarakat peduli Kota Tangerang itu Pak Rio namanya, itu salah satu daripada MPB yang di awal dia nggak masuk partai politik, masuk ke partai politik akhirnya. Terus yang kedua yang saya juga ingin motivasi juga teman-teman kalau mau, ini kan program MPB-nya Pak Ahok itu kan akan setiap tahun. Saya tidak tahu ya, apakah setiap semester atau setiap tahun. Setahu saya MPB 02 itu akan dimulai lagi. Pak Ahok itu punya visi 1.000 orang yang BTP, bersih, transparan, profesional, pemimpin. Jadi kalau ada publikasi-publikasi seperti itu jangan diabaikan gitu. Kan sering tuh seliweran di WA grup gitu ya. Jangan diabaikan, dicoba, didoakan gitu. Untuk masuk, kemudian di situ akan mulai ketemu komunitasnya. Saya ketemu komunitas-komunitas yang luar biasa, mereka sharing ya, walaupun mereka nggak masuk tim 20, tapi luar biasa banget gitu pelayanan mereka. Ada yang yang sedang memperjuangkan petani-petani di satu daerah di Jawa misalnya, dia sharing tuh foto-fotonya gitu, dia sedang memperjuangkan hak-hak petani di situ. Atau ada yang sedang memperjuangkan di Jogja itu yang komunitas interfaith juga misalnya gitu. Itu kelihatan tuh program-program dia gitu. Di tim itu kami belajar banyak di grup itu. Nah, nanti kalau ada MPB 2 pasti akan lebih baik daripada MPB 1 karena lebih ada evaluasinya, ada prosesnya. Jadi saya mendorong alumni-alumni Perkantas ikut di situ gitu supaya terbuka wawasannya. Saya kan awalnya di Perkantas kan cuma satu aja ya, maksudnya dulu gitu ya teman-teman persekutuan itu aja dunianya gitu ya. Kupu-kupu kan, kupu-kupu dan kura-kura kata teman-teman saya itu. Kuliah rapat gitu. Ya itu aja gitu ya dunianya, kuliah rapat ya, orang persekutuan kuliah rapat gitu ya. Tapi nggak punya gitu dunia yang di luar itu. Nah, tapi memang shock terapi ya. Saya juga shock terapi. Bayangkan saya di Perkantas lama, tiba-tiba dari situ tuh juga shock banget gitu. Ada orang ngerokok lah gitu. Yang pasti komunitasnya dulu nggak ada yang ngerokok gitu. Sekarang mungkin ada di samping kita orangnya ngerokok gitu. Dan kita belajar untuk mungkin memberitahu dia hal-hal yang benar. Oh, jangan money politik. Diskusinya di meja, ya diskusi. Kita nggak money politik gitu. Kita memperjuangkan ini. Kita pakainya program, gagasan gitu kan. Hal sederhana ya di atas meja gitu ya. Cerita-cerita gitu. Itu sesuatu yang kita orang harus berani tuh ngomong gitu di publik yang seperti itu gitu. Di ruang-ruang percakapan seperti itu. Ya itu sih. Kalau saya lihat mulainya dari mana? Dari hal-hal kecil, pintu-pintu kecil yang terbuka, windows opportunity yang ada. Jangan diabaikan. Fona, tadi pertanyaannya belum dijawab. Pertamanya, gimana kamu meyakinkan keluarga karena memasuki dunia yang seperti itu, padahal sekarang lagi enak-enak nih, gitu. Itu pertanyaan dari Deska tadi. Kalau di keluarga, saya sharingnya sedikit-sedikit di grup keluarga. Jangan langsung, oh saya lagi ini, saya posting gitu di grup keluarga gitu ya, terus saya sharing sedikit-sedikit. Kakak saya sampai telepon saya, kamu serius gitu, gini gitu ya. Saya cerita visinya apa. Karena saya sudah ikut yang tadi ya, ikut yang BTP itu, saya tahu ini arahnya sedang ke sana, saya cerita, saya sedang mencoba yang ini. Bisa nggak ini ya gitu ya. Maksudnya saya sedang dalam proses untuk ini goal gitu loh, rencana saya, platform saya ini, saya cerita. Ya mereka bisa menerima dan ya mereka bilang kamu udah gede gitu ya, kamu udah bisa menentukan sendiri apa yang ini gitu. Walaupun tahu ya resikonya pasti dananya dari mana, pasti itu yang buat keluarga berat ya, pasti itu akan jadi pertanyaan-pertanyaan. Saya sendiri juga masih mendoakan gitu ya. Saya mendoakan ini kan nggak mungkin tanpa cost politik gitu, kan nggak mungkin ya. Pasti ada. Political cost tuh pasti ada gitu. Cuman kita yang menentukan seperti apa dan strateginya kayak gimana kan itu. Jadi gitu sih. Kalau saya pikir mencoba aja, coba keyakinan itu
Kalau misalnya dari firman Tuhan yang saya dapetin politik gitu ya, politiknya kapan, saya meyakini itu waktu mungkin yang sosialnya lebih kuat ya dibandingkan kata politik sendiri gitu ya. Terus waktu awal tahun itu tiba-tiba dari PMDN bilang, Kak bisa nggak tulisan tentang Esther, dia bilang gitu. 3 tulisan di tahun depan. Itu saya nggak tahu tuh tiba-tiba ya. Saya waktu buka kitab Esther, saya langsung bilang ke Bang Ruli, Bang, isi kitab Esther tuh politik semua. Satu sama lain kebijakan di counter dengan kebijakan gitu ya. Gimana cara untuk menghadapi sebuah kebijakan yang sulit? Itu politik semua isinya gitu. Saya belajar banyak juga di situ, tuh saya pikir 3 tulisan kitab Esther itu tidak mudah gitu. Tapi dalam proses saya sambil menggumulkan juga gitu tentang hal itu. Jadi ya saya sedang berproses sekarang, walaupun tidak bisa dibilang langsung kayak dapat final answer gitu ya, nggak juga gitu, sedang dalam proses kalau saya bilang gitu ya. Ya itu sih. Ya kita juga nggak mungkin langsung dapat jawabannya langsung hari ini juga, keyakinan itu langsung plek gitu ya kan? Iya, ya di situ. Terima kasih, Pona. Bang Ruli mungkin mau menambahkan atau malah makin memperumit? Enggak. Saya mau menyederhanakan supaya ada alumni yang dengan tulus menceburkan diri dalam politik. Itu aja doa saya dan saran saya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya Ringka Fona sharing dan jawaban tadi ada 2 hal yang saya catat juga, yaitu pertama mencari komunitas yang tepat, dan juga yang kedua adalah menemukan mentor yang tepat juga. Setelah berani mengambil jawaban iya untuk panggilan Tuhan terjun dalam dunia politik, perlu ada komunitas dan juga mentor yang akhirnya mendukung kayak gitu untuk bisa beradaptasi dengan cepat di ekosistem politik yang ternyata kaget-kagetan. Saya Bang Ruli, perannya Bang Ruli itu selalu mendorong kami. Yang selalu mendorong tuh Bang Ruli. Pasti tuh selalu setiap kali bertemu di Zoom kalimat pertamanya gitu. Harus mendorong atau ngomporin ya? Kayaknya lebih ke ngomporin ya, Bang. Apalagi sebelum operasi itu, saya sampai deg-degan. Kerennya Bang Ruli itu dikomporin sampai meleduk. Iya, saya belum panas-panas, saya masih anget-anget ini. Ya, terima kasih. Ya, kalau Abang dan Kakak masih ada yang mau berkomentar, tapi mungkin bukan hanya Abang dan Kakak ya, tapi ini ada teman-teman atau mungkin yang lebih muda lagi, darah muda yang gemes melihat kondisi bangsa dan akhirnya melihat, wah, kayak kontribusi gue ini ada beneran di dunia politik. Ingin memulai lebih dulu dibandingkan Kak Imelda atau Kak Fona, memulai sedari muda di dunia politik, karena konon bapak-bapak bangsa itu memulai terjun di dunia politik usia di bawah 25 tahun kayak gitu. Mungkin ada teman-teman yang berusia di bawah 25 tahun yang ingin curhat ataupun ingin saling berbagi pikiran dengan kerinduan untuk terjun di dunia politik, saya persilahkan kayak gitu. Ada hal-hal yang dirindukan supaya bisa terbuka, baik secara pemikiran ataupun secara kerohanian. Mungkin ada teman-teman usia muda. Aku mungkin ini sedikit, yes, Bang, Kak. Silakan. Buat yang kepo tentang seperti apa realnya, ya nanti aku bisa cerita karena kan aku punya kisah cerita pengalaman yang aku turun ketika jadi caleg gitu. Jadi apa yang aku temui, seperti apa money politik itu, dan seperti apa ketika kita tetap stand for the truth, Tuhan berpihak sama kita, itu aku alami banget. Dan itu amazing sih ceritanya. Jadi kisah-kisah itu ketika Tuhan cemplungin, Tuhan benar-benar menyertai gitu loh. Nggak ninggalin aku. Jadi makin hari pengalaman satu ke pengalaman berikutnya lainnya lagi tuh benar-benar makin memupuk keyakinan aku bahwa bangsa ini perlu orang-orang seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf,
gitu, yang benar-benar stand for the truth, for any risk, apapun risikonya gitu. Jadi semoga nanti kalau yang teman-teman mau kepo, Japri aku bisa mengencourage teman-teman bahwa ketika Tuhan sudah panggil kita, seperti aku ya, itu kita benar-benar nggak bisa lari sih. Pengen sih lari, cuman nggak bisa. Aku takut nanti seperti Yunus, dimakan sama ikan paus. Aku ditaruh di titik yang aku nggak bisa bilang enggak lagi. Jadi ketika kejadian yang Oktober 2017 itu, aku nggak ikutan proses seleksinya itu, karena aku melihat siapa aku, Tuhan. Aku ini dengan hidupku aja complicated kan, aku benar-benar lagi berusaha menata lagi hidupku dari bawah. Tapi Tuhan panggil lagi aku di 2018, tahun kemudian, dengan momen yang lebih amazing lagi, yang aku nggak bisa nolak gitu loh. Karena itu udah, aku memaknai momen malam itu benar-benar, ini bukan pekerjaan manusia sih, ini pekerjaan the invisible hand. Jadi bawaannya waktu itu cuman pasrah, memaknai momen itu momen the invisible hand, gelap, tapi benar sih teman-teman, dari titik itu sampai dengan titik saat ini, kita bisa ketemu di forum ini, itu full of amazing story, dan itu kisahnya Tuhan yang buat sih. Dahsyat. Terima kasih, Imelda. Welcome to WKF. Siap, Bang. Itu tempatnya kita sharing di situ. Nanti kamu sharing di situ. Kita sudah mulai 2 tahun dan makin banyak orang yang dikasih beban sama Tuhan dan sharing di dalamnya. Terima kasih. Ya, Bang. Thank you, Bang. Terima kasih, Kak Imelda. Oh ya, Yunus ditelan ikan besar, bukan ikan paus. Mungkin saat itu ikan kakap besar. Bang Ruli, ada yang mau ditambahkan atau ada abang dan kakak lain? Saya mau mempromosikan supaya di sesi yang minggu depan kita akan bicara itu bagaimana supaya kita punya komunitas, bisa berkontribusi, apa yang perlu dikontribusikannya di dalam politik, dan bagaimana kita memaintain, memelihara, kita punya integritas, kita punya kerohanian, gimana caranya? Itu silahkan nanti minggu depan kita akan bicara hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana strateginya masuk di dalam politik itu dan kontribusinya seperti apa. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang Ruli. Mungkin saya ada satu pertanyaan juga, masih penasaran dengan Kak Fona. Kalau ngelihat dari background-nya yang tadi disampaikan, Kak Fona kan memang lama di Perkantas, jadi akhirnya mulai berpolitik dalam artian mempengaruhi orang lewat firman tentunya, dan juga lewat KKR yang akhirnya membangun massa kayak gitu. Kak Imelda juga akhirnya tadi sharing ada mengalami kekerasan domestik dan akhirnya berjuang untuk melawan hal tersebut lewat parpol. Pertanyaan saya adalah, sepenting apa sih kita akhirnya melihat pengalaman-pengalaman berat, menegangkan dan memusingkan itu untuk akhirnya mendapat peneguhan Tuhan bahwa oke, gue di politik karena Tuhan sudah memelihara dari ini, khususnya di bidang ini, tapi saya maunya bidang itu tuh lewat jalur politik. Menurut Kak Naomi, sepenting apa untuk melihat ke belakang, tapi juga akhirnya menemukan panggilan Tuhan di situ? Iya, itu menjadi dasar kenapa why-nya kan harus punya juga kan why-nya kenapa gitu. Kalau nggak punya why itu ya ngapain gitu kan ke situ, kayak nggak ada yang mau yang mau dicapai gitu loh. Ini kan kendaraan aja gitu sebenarnya kan, kendaraan untuk mencapai ke situ. Tapi memang kendaraannya nggak mudah gitu itu. Saya berpikir waktu saya kan ikut komunitas kami itu. Komunitas kami itu sebenarnya donaturnya 1 orang, dan dia tuh bener-bener orang tuh betul-betul serius mau memberi ya untuk sebuah revival movement gitu. Saya juga baru ketemu tuh ada orang yang seperti itu. Terus saya berpikir ke depan
sampai kapan ibu ini? Satu itu juga. Terus ini kegerakan kami ini, kegerakan kekristenan juga di Palangkaraya ini, kalau nggak ada orang-orang yang juga masuk ke bidang-bidang yang istilahnya menjaga dalam tanda kutip ya, menjaga kegerakan ini, kalau ada apa-apa itu kan harus ada orang-orang gitu di situ. Ada orang-orang yang bisa berdiri untuk mereka, bisa untuk mensupport gitu, untuk juga ada di kota ini gitu. Nah itu juga sesuatu yang saya juga pikirkan, cuma saya nggak berani terlalu jauh ya untuk itu ya. Cuma memang itu terkait gitu. Gimana kalau ada apa-apa di kota ini? Bagaimana kalau misalnya kegerakan ini sulit gitu? Gimana kondisi gereja-gereja yang ada di kota ini? Gereja-gereja kecil misalnya yang ada di ini, itu kan mesti ada juga yang memperhatikan seperti itu. Siapa yang memperhatikan kalau nggak kita gitu istilahnya? Apa yang bisa resources yang ada itu, apakah bisa nggak ya untuk mensupport keadaan-keadaan itu gitu, kondisi-kondisi sosial yang ada di masyarakat kita dan lain-lain. Ya kalau saya berpikirnya ke sana gitu istilahnya, itu yang menjadi dasar saya kenapa saya mau capek-capek dan mau, karena nggak enak ya gitu. Ini semua tuh nggak enak gitu istilahnya. Tidak nyaman, tapi kalau misalnya itu bisa sekali jalan lebih powerful, lebih toolsnya lebih kuat, lebih kokoh, kenapa enggak gitu, daripada kita ya kayak kata Pak Ahok, kamu bikin satu yayasan, kamu capek di situ, tapi dampaknya nggak sepowerful itu gitu. Nah itu yang juga akhirnya saya pikir ya bisa ternyata ini ya, kesejahteraan rakyat ada di situ, isu stunting juga ada di situ, masalah-masalah perumahan masyarakat ada di situ, masalah izin gereja ada di situ, masalah izin-izin keragaman kekristenan misalnya juga ada di situ gitu ya, masalah masyarakat ada di situ lah. Kenapa enggak memang betul-betul diseriusin, istilahnya jangan sampai menyemplung, kakinya cuma satu tapi enggak sepenuh hati. Ya lama-lama memang harus menyelam sekalian gitu loh di situ gitu, buka jalan gitu. Itu yang saya pikirkan. Kalau saya nggak punya yang latar belakang tadi, nggak mungkin gitu ya. Saya di Perkantas tuh kan berkuar-kuar tuh setiap KKR ya kan. Saya ingat tuh, setiap kali ke NM itu kan yang di ini kondisi bangsa dan negara. Lihat, bangsa dan negara kita, kondisi ini, kemiskinan, apa muncul gitu ya. Tapi kita ngapain gitu? Iya kan? Itu pertanyaannya kan ada gap di situ gitu. Ya, mungkin ada yang lewat bidang-bidang PNS, swasta dan lain-lainnya memang itu baik gitu. Tapi ada bidang ini juga nih gitu. Dan ini masih belum banyak alumni yang ke situ. Nah, ini loh. Maksudnya kita sama Bang Ruli itu pengen narik, ayo lebih banyak lagi gitu. Walaupun kami ininya ya tumbal di depan-depannya ya, maksudnya korban di depan-depannya. Ya nanti kalau semakin udah terbukanya kan banyak yang datang gitu, di belakangnya kan lebih baik lagi ke depannya gitu orang-orangnya gitu loh. Gitu. Oke, gitu aja sih. Makasih Kak Fona. Ini ada permintaan orang dalam nih. Untuk Kak Ria Amalia Harmaji dari Malang, bila memungkinkan dan berkenan, apakah bisa tolong men-sharingkan pengalaman saat 10 tahun lalu mau menjadi caleg di PDIP. Ya PDIP ya. Yang akhirnya salah maaf. Benar, PDIP di Kota Madia Tegal, tapi akhirnya gagal. Bila berkenan Kak Ria Amalia. Selamat malam. Ya, saya akan berusaha mengingat perjalanan saya bersama Tuhan ya, kenapa saya bisa memilih PDIP Kota Tegal. Waktu itu 10 tahun yang lalu sebetulnya saya juga baru bercerai dengan suami saya. Saya baru bercerai dengan suami saya membawa anak umur 8 tahun. Hidup saya waktu itu sebetulnya malah justru masuk ke zona aman kembali. Karena saya kembali ke orang tua saya kembali hidup kembali di kota kecil saya, Kota Tegal. Jadi betul-betul sebetulnya saya ngapain susah-susah. Saya itu sudah masuk lagi ke zona aman saya tinggal menikmati hidup saya sebagai seorang ibu dengan
dukungan dari orang tua saya juga finansial juga lebih bagus daripada mantan suami saya. Kalau cuman untuk anak satu aja lebih dari cukup. Begitu pemikiran manusia ya, itu pemikiran manusia saya itu seperti itu. Tapi di saat itu justru diperlihatkan Tuhan persiapan apa? Waktu itu memang partai PDIP itu menang ya. Jadi saya memilih PDIP itu bukan karena oh dia pasti menang di Tegal gitu. Bukan itu. Tapi justru saya lihat loh, ini kok caleg ini sudah lebih dari 10 tahun. Jadi kalau wali kota, bupati kan ada 2 periode itu 5 tahun ya. Kali 2 berarti 10 tahun. Tapi caleg itu nggak ada periode-periode gitu. Jadi mereka itu caleg PDIP itu sudah 4 kali nyalek, 5 kali caleg, 6 kali caleg gitu. Dan saya itu fresh baru masuk itu. Jadi orang-orang juga bilang, ah pasti kamu kalah sudah. Sampai ke bapak saya juga ngomong, kamu pasti kalah itu anaknya gitu. Tapi justru Tuhan tuh beri alat kendaraan saya itu justru PDIP, saya juga nggak tahu waktu itu. Jadi saya datengin aja sekretariat PDIP, saya bilang saya ingin mendaftar jadi anggota. Waktu itu ada pembukaan jadi wali kota Malang. Oh, Bu, kalau dari latar belakang Ibu, latar keluarga Ibu ini aja Bu, ngapain jadi caleg, jadi calon wali kota langsung. Waktu itu mereka justru malah begitu dan saya bercandain, saya belum pernah pengalaman politik Pak. Jadi kita coba aja jadi anggota. Gitu. Kalau nggak salah setahun kemudian baru ada pendaftaran caleg. Jadi wali kota dulu, wali kota Madia dulu, terus baru caleg. Jadi kira-kira setahun saya menjadi anggota ya, anggota PDIP Kota Madia Tegal. Dari situ semua kegiatan saya ikutin aja, aktif aja. Jadi saya sebetulnya nggak usah buka jalan kayak yang tadi di-sharingin ya, harus massa gitu ya, istilahnya kasarnya mengumpulkan massa ya. Enggak, dengan kendaraan politik PDIP Kota Tegal itu saya justru sudah dapat dukungan massa, yaitu sekali lagi ya orang jalannya sendiri-sendiri ya, maaf ya, saya bukan mengkritik pengalaman-pengalaman yang sudah tadi di-sharingkan, bukan. Jadi saya sama sekali nggak ada pengumpulan massa itu enggak ada. Saya jadi cuman aktif sana, aktif sini, ada kegiatan di sana, saya ikutin kegiatan di sana, ada kebaktian sosial, kegiatan sosial di sana, saya ikutin kegiatan sosial di sana gitu. Jadi aktif aja. Pokoknya semua kegiatan mereka kita ikutin aja. Walaupun capek ya, karena cuma setahun itu. Begitu mereka pendaftaran caleg, dan kuota untuk wanita itu kan 1/4 kalau nggak salah. Kuotanya itu 1/4, jadi 25%. Itu kurang, saya langsung aktif masuk. Saya mau jadi caleg perempuan. Begitu. Jadi itu sebetulnya memang nggak ada, benar juga campur tangan saya sebagai manusia itu nggak ada. Wong saya sudah nyaman-nyaman, saya cerai malah justru ada yang cerai katanya rebutan anak segala gini-gini ya. Balitanya dirampas sama suami. Saya juga mengalami itu. Anak saya 8 tahun juga maunya keluarga mereka juga mau ngerebut. Tapi ya kuat kita lah, keluarga kita yang paling kuat ya. Itu juga ikut campur Tuhan. Jadi sebetulnya kenapa saya harus meninggalkan zona aman saya Tuhan gitu. Ada pertanyaan begitu. Saya ini enak-enak loh lagi balik-balik nih setelah kurang lebih 12 tahun saya merantau ya. Jadi saya kerja setelah lulus dari Fakultas Hukum UKSW. Memang waktu di Fakultas Hukum UKSW itu Tuhan sudah membentuk saya juga. Selain juga saya anggota Perkantas Salatiga. Jadi saya sudah dibentuk Tuhan melalui itu memang. Betul. Kegiatan mahasiswa itu justru membentuk karakter saya seperti apa. Jadi walaupun saya hidup di zona aman, gejolak-gejolak untuk Tuhan panggil saya itu tetap ada, muncul terus. Gitu. Di Surabaya juga saya ikut Perkantas Surabaya. Jadi kegiatan-kegiatan yang sebetulnya juga membimbing saya ya.
Jadi saya begitu dipanggil Tuhan tuh saya sudah nggak kaget. Oh berarti ini visi saya memang membentuk caleg itu nggak cuman caleg enak-enak, caleg itu sebagai pekerjaan dengan gaji yang tetap, tunjangannya tetap seperti gajinya berapa, tunjangannya berapa, terus ada kegiatan-kegiatan sosial yang malah mendapat uang, bukan itu. Jadi saya digerakkan Tuhan supaya masuk ke caleg Tegal itu supaya mereka juga aktif lah, jangan cuman ya itu mencari pekerjaan yang dengan paling tinggi lah gaji sama tunjangan paling tinggi setegal itu. Jadi setelah saya itu memang saya gagal ya, tapi ternyata Tegal itu juga sudah mulai berubah, terutama pemilihnya ya. Jadi yang dulu sering menang itu justru kalah gitu. Jadi mereka justru sekarang membuka kesempatan untuk caleg baru. Terus wali kotanya yang sebetulnya maaf ya, sebetulnya kan itu keluarga. Jadi satu keluarga itu jadi wali kota Tegal, Bupati Slawi itu Kabupaten Tegal, Bupati Brebes, jadi satu keluarga itu, kakak beradik. Bupati Pemalang itu gagal setelah pemilu kemarin itu gagal semua, jadi orang-orang baru. Ya itu mungkin Tuhan walaupun saya gagal, tapi nuansa politik orang Tegal itu jadi berubah. Dari keluarga, kan mereka itu keluarga, jadi ada kakaknya di Tegal jadi wali kota, adiknya jadi bupati Brebes, adiknya lagi jadi bupati Slawi, padahal itu kakak beradik kandung. Ya itu mungkin itu ya Tuhan juga menginginkan kita juga sebagai kader-kader baru supaya mendobrak famili gitu. Ya itu mungkin Ya, tambahan dari saya, dari pengalaman saya. Iya. Jadi walaupun gagal atau berhasil, jangan lihat hasil akhir lah. Hasil akhir untuk pemilih juga mungkin itu perlu pertimbangan kita. Jadi mereka sama sekali sekarang tidak familisme. Dan begitu tertangkap tangan OTT, Wali Kota Tegal, 2 kali berturut-turut periode, 2 kali berturut-turut OTT semua, Wali Kota yang baru justru orang baru pilihan masyarakat Tegal. Itu yang saya hargai dari pekerjaan saya selama ini. Maksudnya pengalaman ya, belum pekerjaan. Begitu. Terima kasih kakak-kakak. Selamat malam. Malam Kak Arya. Terima kasih banyak untuk sharingnya, memperkaya sharing kita. Dan sekali lagi saya senangnya karena yang sharing ini semuanya perempuan kayak gitu. Beda banget perspektifnya dari dunia politik yang sangat-sangat maskulin sepertinya. Tapi ternyata di sini yang berbicara dan yakin tegas atas panggilan di dunia politik semuanya perempuan sejauh ini. Mungkin di sesi ketiga ya Bang, kita menemukan orang-orang yang tegas, berwujud laki-laki. Satu catatan hari ini, ya Bang. Hari ini baru saya lihat revisi. Ada First Minister dari Skotlandia mengundurkan diri, seorang wanita. Ya, hari ini saya saksikan dan saya dengar dia bagaimana berpidato. Why? Kenapa dia resign gitu ya sebagai pemimpin yang sudah 8 tahun. Kemudian beberapa waktu yang lalu Perdana Menteri dari Selandia Baru dia juga mengundurkan diri, seorang wanita juga. Ya, saya langsung berdoa, Tuhan, saya langsung bilang, Tuhan, dunia ini sudah cukup maco dengan laki-laki, apalagi di dunia kekuasaan. Bukankah Tuhan inginkan memanggil banyak juga wanita? Makanya di presentasi saya yang lalu saya bilang, ada kebutuhan akan pemimpin wanita. Suatu kekecewaan kalau saya dengar ini ada pemimpin wanita yang mengundurkan diri, dan dia memang jujur mengatakan, terlalu berat saya menghadapi ke depan ini, katanya dia.
Nah, saya berpikir di Indonesia ini lain. Kalau di Indonesia ini justru sekarang sedang dibuka kesempatan demokrasi. Bagus sekali sharing yang terakhir dikatakan bahwa selama ini di Indonesia termasuk di dunia, kenapa ada demokrasi? Karena yang berkuasa itu adalah satu harus berdarah biru, keturunan raja. Kalau kamu bukan keturunan raja di Jawa atau di luar Jawa, nggak bisa jadi dalam kekuasaan. Jadi ada darah biru. Ada juga orang yang tuan tanah, feodal-feodal yang dari dulu yang punya tanah, dan itu yang berkuasa di daerah itu. Nah, demokrasi yang di Indonesia itu yang dibuka oleh Tuhan tahun 98, itu mengubah petanya yang tadi dikatakan di Tegal itu berubah. Yang tadinya darah biru dan harus orang yang tuan tanah atau feodal itu berubah bahwa ada orang biasa, orang yang tidak darah biru, tidak harus keturunan orang feodal, itu bisa masuk dalam pemerintahan, bahkan jadi pemimpin di suatu daerah. Bukankah ini pintu dibukakan oleh Allah buat bangsa ini? Bukankah Tuhan membuka pintunya bukan hanya buat pria, tapi buat wanita? Justru di negara kita dibilang diperlukan kuota. Tadi dikatakan ya, kuota. Dibutuhkan sampai 25%. Saya berteriak ke Tuhan. Sekarang 30%. Ya, saya berteriak ke Tuhan setiap hari dalam doa saya. Tuhan, ada banyak anak-anak Tuhan itu justru sekarang di perkantas banyakkan wanita. Betul-betul, ya. Dulu 40 tahun yang lalu, sekitar 40 tahun yang lalu, ada forum yang seperti ini. Seorang senior perkantas menantang kami-kami yang waktu itu masih muda untuk menjadi hamba Tuhan. Termasuklah salah satu rekan saya, KTB saya, Bang Mangapul Sagala, yang maju ke depan mengatakan, saya mau jadi hamba Tuhan. Dan sekarang udah dipanggil Tuhan, udah selesai tugasnya. 40 tahun kemudian sekarang, bukan lagi Tuhan memanggil untuk semua jadi hamba Tuhan. Sekarang waktunya dan Tuhan membukakan pintunya untuk orang jadi politisi. Pintu dibukakan dengan demokrasi. Tidak harus darah biru, tidak harus anak orang kaya, tapi orang biasa. Pernahkah Anda membayangkan seorang seperti Pak Jokowi? Dia hanya pengusaha mebel biasa. Sebelumnya itu harus darah biru semua, keluarga yang penguasa. Sekarang, juga di daerah-daerah sekarang, orang-orang yang mengandalkan adalah darah biru, atau dia itu penguasa daerah. Demokrasi harus didorong seperti Ibu tadi katakan. Jadi mungkin aja kita belum tentu kita berhasil masuk jadi caleg atau kepala daerah. Tetapi kita berkontribusi membuka wawasan masyarakat, berdemokrasi. Bahwa kekuasaan itu diberikan oleh Tuhan bukan pada orang yang hanya darah biru atau orang yang kaya atau feodal, tetapi orang biasa seperti saudara dan saya. Ini kesempatan dan saya yakin inilah Tuhan bukakan di zaman ini. Kalau kita lewatkan, artinya kita melewatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Semoga hal ini membukakan kepada kita. Maju, terjun, belum tentu berhasil, tetapi dampaknya jelas buat masyarakat. Pasti akan lebih memajukan bangsa dan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Ruli. Kita sudah melewati waktu, yaitu sudah pukul 21.04. Maka saya persilakan Kak Fona untuk menyampaikan closing statement, sekaligus pesan-pesannya adalah menutup kita di dalam doa. Silakan Kak Fona. Ya, seperti yang Bang Ruli tadi bilang ya,
semangat Kades Maju. Itu ada tulisannya. Ya, buat yang mungkin memang Tuhan berikan banyak hal dalam hidupnya, entah studinya, entah pengalaman-pengalamannya, dan ingin untuk berkontribusi lebih, mungkin bisa mendoakan dengan lebih serius gitu. Misalnya saudara saya Shen ini, dia punya beban untuk di NIAS, untuk pendidikan dan juga untuk konseling remaja. Dia juga ambil jalurnya politik gitu. Saya juga punya beban di sosial. Saya juga lihat bahwa ini bisa lewat jalur ini. Satu jalan, mungkin bidangnya nanti yang diambil atau bidang spesifiknya yang mau difokuskan ke situ gitu. Karena itu mari sama-sama mendoakan. Kita belum tahu ujungnya ya, ini baru tengah jalan gitu ya, baru berjalan gitu. Tapi seperti mimpi kami, saya juga bermimpi 2029 dan seterusnya nanti semakin banyak alumni-alumni Perkantas yang sudah dari sejak muda menggumulkan, menseriusi, dan juga memikirkan jalannya, strategi-strateginya, karena itu bisa gitu. Itu bisa dipikirkan strateginya dengan tepat. Tidak harus pakai dana gitu ya. Nggak harus pakai dana yang besar dan lain-lain, tapi cobalah untuk memikirkan strategi yang tepat untuk bisa sampai ke sana. Nah, itu yang saya pikir itu menjadi doa saya juga. Nggak apa-apa kita buka jalan di awal, gagalnya kita nggak apa-apa gitu ya, tapi di belakang kita sudah terbuka jalannya paling tidak gitu untuk ke sana gitu. Dan semakin banyak orang nanti ke depan jadi berkat untuk Indonesia. Itu sih doanya. Oke, kita boleh tutup ya dalam doa ya. Izin saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa dan merindukan di masa-masa yang akan datang, kami boleh melihat semakin banyak alumni yang jadi berkat di negara ini di tengah kekosongan, ketiadaan orang-orang benar di dalam dunia politik ini. Bapak, kami berdoa agar semakin banyak alumni yang masuk di dunia ini untuk membawa terang, menjadi garam, memberi pengaruh, mengubah, dan juga bisa untuk berdampak bagi kota mereka, bagi desa mereka, bagi provinsi mereka, sehingga ada kemajuan yang terjadi karena orang-orang benar, orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas itu ada di situ dan juga bisa untuk membawa kemajuan bagi daerahnya. Kami berdoa agar semakin banyak alumni-alumni terbaik yang ada di Perkantas, boleh Tuhan bukakan jalan mereka untuk menjadi Daniel-Daniel yang nyata di dunia, di negara kami, di provinsi mereka masing-masing, di daerah mereka masing-masing. Esther yang bisa membawa perubahan, bisa membawa pengaruh yang berdampak bagi tempat di mana Tuhan menempatkan mereka. Tuhan, kami menyerahkan diri kami masing-masing. Kami tahu ini tidak mudah. Kami pun bergumul dan penuh dengan pergumulan untuk menapaki satu tapak demi satu tapak. Kami pun juga tidak mudah untuk menjalani semuanya ini, Tuhan. Karena ini juga tidak mudah, ini berat untuk kami hadapi, untuk melihat realita yang ada di masyarakat kami, kesenjangan yang terjadi, realita-realita yang sungguh-sungguh di depan mata kami dan kami tidak sanggup untuk mengatasinya. Kami berdoa, Tuhan tolong kami untuk kami belajar setia, belajar taat, belajar untuk percaya bahwa Tuhan bekerja lewat segala sesuatunya untuk membawa transformasi bagi kota kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami semua di tempat ini dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk acara ini, terima kasih untuk setiap panitia, setiap orang yang berkontribusi di dalamnya. Tuhan memberkati dengan kasih karunia Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin.